Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Kembali di kita bertemu. Kebetulan saya sedang ada di Tanuhi. Baik, untuk mengisi konten hari ini kita akan mendiskusikan soal tugas-tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan selain tugas-tugas membantu menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan barang jasa. Kenapa ini perlu dibahas? Menurut saya, ini perlu dibahas karena selama ini banyak pihak eksternal, terutama yang tidak paham tentang tugas dan fungsi pejabat pelaksana teknis kegiatan di pemerintahan daerah, karena di APBN tidak dikenal pejabat pelaksana teknis kegiatan, meskipun Kementerian Dalam Negeri memiliki pejabat pelaksana teknis kegiatan juga, tetapi karakter dan tipikalnya, tugas dan kewenangannya berbeda. Jadi yang pertama, PPTK itu tugas utamanya. Ini tugas utama ya. Jadi berarti menyiapkan pengadaan barang jasa itu adalah tugas-tugas sekunder. Tugas utama pejabat pelaksana teknis kegiatan itu adalah menjadi pengelola keuangan. Dalam tataran apa? Dalam tataran kegiatan. Jadi tugas PPTK yang paling utama itu adalah mengendalikan kegiatan, mengelola kegiatan, mulai dari merencanakan RKA dalam rangka membantu pengguna anggaran, kemudian dia juga yang menyiapkan dokumen-dokumen terkait rencana kerja anggaran, hingga sampai nanti menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA di daerah. Kemudian selanjutnya ketika DPA itu sudah ditetapkan menjadi dokumen hukum yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, disetujui bersama antara DPRD dan eksekutif, maka kemudian DPA ini juga dikawal, dikelola, dikendalikan diawasi oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Sehingga kita mafhum ketika mendengar pejabat pelaksana teknis kegiatan itu mengendalikan teknis kegiatan. Nah, kita harus baca bahwa bacaan akhirnya adalah kegiatan. Maka kalau kita baca tadi, PPTK turut serta dalam proses menyiapkan, mendampingi, membantu pengguna anggaran dalam menyusun rencana kerja anggaran hingga menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. Berarti kegiatan itu ada di dalam dokumen RKA DPA. Maka kitab sucinya pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam menjalankan fungsi utamanya adalah menjaga agar kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran itu terkendali secara teknisnya. Jadi ini memahami tugas PPTK paling utama adalah mengendalikan teknis kegiatan. Apakah mengendalikan teknis kegiatan ini sama dengan mengendalikan teknis pekerjaan? Tentu berbeda. Ini saya tekankan lagi, teknis kegiatan dengan teknis pekerjaan itu berbeda. Banyak teman-teman yang tidak paham PPTK, tidak paham APBD, tidak paham pengelolaan keuangan daerah, itu tidak bisa membedakan antara lingkup kegiatan dengan lingkup pekerjaan. Kalau kita berbicara hukum, maka tugas utama PPTK adalah mengendalikan lex generalis terkait dengan pengendalian teknis kegiatan. Kitab sucinya, dokumennya ada di dokumen pelaksanaan anggaran. Kitab suci teknis rencana pelaksanaannya ada di dalam RKA. Jadi tugas utama dari PPTK itu adalah mengendalikan kegiatan yang tertuang di dalam RKA DPA. Bukan mengendalikan teknis pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak. Karena yang tertuang di dalam kontrak itu adalah tugas-tugas pejabat penanda tangan kontrak. Nah, jadi kalau kita bagi secara tegas, tugas utama pejabat pelaksana teknis kegiatan adalah merencanakan kegiatan yang tertuang dalam RKA DPA, kemudian mengorganising pelaksanaan atau pengendalian teknis kegiatan setelah RKA disusun untuk menjadi DPA. Kemudian yang ketiga adalah mengendalikan teknis kegiatan secara fisik kegiatan
dan secara keuangan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKA DPA. Setelah itu, dalam hal kemudian dibutuhkan pelaksanaan pengadaan barang jasa, maka secara lex spesialis kemudian menggunakan Perpres 16 tahun 2018, di mana Perpres 16 tahun 2018 tidak menyebutkan pejabat pelaksana teknis sebagai pelaku pengadaan, tetapi dia hanya disebutkan sebagai bemper saja ketika struktur organisasi atau petugas pelaksananya tidak lengkap. Jadi petugas pelaksana pengadaan untuk PPTK, pengendalian pekerjaan, hanyalah tugas tambahan ketika struktur organisasinya tidak lengkap. Dan itu jelas sekali di dalam pasal 11 Perpres 12 tahun 2021 bahwa dalam hal tidak ditetapkannya PPTK, maka PA-KPA dapat menugaskan pejabat pelaksana teknis. Jadi syarat utamanya tidak ada pejabat pembuat komitmen. Nah, ketika ada pejabat pembuat komitmen, perintah-perintah PPTK di dalam pelaksanaan pekerjaan, ada sesuatu yang salah. Jadi tolong jangan dianggap ringan. Tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan itu sudah berat. Mengendalikan kegiatan yang tertuang dalam RKA DPA. Bukan cuma mengendalikan pekerjaan-pekerjaan kecil itu. Kegiatan dan skop kegiatan itu jumlahnya ratusan. Bahkan kalau di Dinas PUPR itu bisa saja berjumlahnya bisa ribuan sub kegiatannya. Itulah yang nanti dikendalikan oleh PPTK-PPTK itu. Makanya dalam PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 disebutkan, dalam satu unit kerja, dalam satuan kerja, itu boleh terdiri dari beberapa PPTK-PPTK. Karena jumlah kegiatan itu sangat banyak. Yang banyak itu kemudian ditambahin lagi tugas pengendalian pekerjaan yang jumlahnya pasti lebih banyak dari jumlah sub kegiatannya. Maka dari itu, Perpres menyebutkan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, pejabat penandatangan kontrak itu boleh saja oleh pengguna anggaran, boleh saja oleh kuasa pengguna anggaran, tapi ketika pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran merasa ini perlu dilimpahkan, maka bukan dilimpahkan kepada PPTK harusnya, tetapi dilimpahkan kepada pejabat pembuat komitmen. Apa syarat menjadi pejabat pembuat komitmen di daerah? Syaratnya adalah memiliki kompetensi pengadaan barang jasa yang dibuktikan dengan sertifikasi pengadaan barang jasa. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tegas. Jadi jangan ada lagi orang-orang APBN yang memahami bahwa PPTK itu kalau cuma jadi kurir saja dalam pengadaan barang jasa, terus tugasnya apa? Tugasnya jauh lebih banyak dari itu, jauh lebih berat dari itu. Atau juga bagi PPTK yang tidak tahu diri ya, yang merasa bahwa di pekerjaan dia ringan mengendalikan RKA DPA, kemudian juga ikut cawe-cawe di dalam pelaksanaan kontrak hanya karena merasa memiliki sertifikat. Tolong hati-hatilah. Tapi buat yang nekat sih silahkan saja. Di dalam direktur putusan pengadilan, dalam direktur putusan Mahkamah Agung terkait kasus-kasus korupsi pengadaan barang jasa, nanti silahkan dicek saja. Silahkan ketik PPTK, kemudian ketik putusan, maka ketika diklik jumlah putusan yang melibatkan PPTK itu sudah lebih dari 5.000. Seluruh Indonesia. Maka ini parah. Jadi kesalahpahamannya tidak hanya dari pemeriksa, dari penyelidik, penyidik, tetapi ternyata kesalahpahamannya juga muncul paling utama ya adalah dari PPTK-nya sendiri yang tidak paham bahwa dirinya adalah memiliki beban tugas yang berat dalam mengendalikan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Mentang-mentang ada bacaannya mengendalikan teknis kegiatan, kemudian dianggap mengendalikan sampai pekerjaan, serah terima lapangan, di dalam proses spesifikasi tanda tangan juga dan seterusnya, bahkan di kwitansi juga tanda tangan dan seterusnya. Tugas Anda sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan harusnya sudah berat, jangan ditambah lagi dengan tugas-tugas lain yang memperberat tugas-tugas itu. Demikian ini saya sampaikan kepada seluruh pihak. Baik itu pimpinannya, baik itu juga pemeriksa pengendalinya di luaran ekosistem eksternal, tapi juga kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan yang mungkin saat ini belum tahu atau sudah tahu tapi nekat. Nah, untuk yang nekat ini silahkanlah, itu kita doakan saja semoga tidak bermasalah. Mari kita pelajari sama-sama tugas-tugas kita, tolong dicek di dalam surat keputusan, karena tugas Anda ketika mendapatkan surat keputusan adalah meneliti surat keputusan itu apakah sudah sesuai dengan regulasi yang disusun. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di kelas-kelas langsung terkait dengan pengelola pengadaan dan pengelola keuangan ini.
yang setiap bulan itu selalu saja ada saya mendapatkan undangan untuk menyampaikan materi ini. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.